الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله على كل حال. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد وفرج عن أمة محمد وارحم أمة محمد وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. أما بعد. Al-Mukarramun, para asatidz dan ustadzat, para pimpinan markas cabang Barisan Hizbullah Selatan. Sini ada markas cabang kita di Kecamatan Pringgabaya. Ada juga pimpinan markas cabang dari Suweda, pimpinan markas cabang Wanisaba. Alhamdulillah, Sambodia ya. Alhamdulillah. Para seluruh markas ranting, ketua posko, ibu-ibu, bapak-bapak, para pengantar jenazah, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Masih niki salah seorang jamaah Barisan Hizbullah meninggal dunia. Alhamdulillah, belum kami diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri salat jenazah yang telah dilakukan di masjid, tapi itu yang terlambat. Alhamdulillah, belum tidak terlambat. Yang pelingkih kami sudah lebih bisa terbukti keikhlasannya ketimbang tiang. Kenapa? Karena pelunggup kami hampir tidak pernah terlambat. Kalau tiang hampir selalu terlambat. Dan hampir selalu dan hampir. Hadirin hadirat rahimakumullah, keadaan apapun yang dikaruniakan kita oleh Allah patut kita syukuri. Kumbena sehingga di nuang arah kita gin balas ya nikmat Allah. Ndara apa jin tahu membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang belum kami lakukan untuk membalas nikmat Allah, niki hanya sekedar ungkapan syukur. Apakah itu akan sama nilainya dengan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita? Sama sekali tidak. Oleh sebab niki yang belum kami harus tetap bersyukur walaupun tidak akan bisa kita membalas nikmat-nikmat Allah tersebut. Itu bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memberi tanpa mengharap kembalian. Memberikan kebaikan tanpa mengharap balasan. Lamun yang belum kami berat niki. Apa-apa tegawe pasti arah doang. Si aran tujuan hidup niki. Lamun Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu bi nafsihi, yang punara sifat Allah qiyamuhu bi nafsihi ay la yahtaju ila ghairihi. Dia memerluan kepada selain. Dia memerluan kepada apapun. Namun yang belum kami tidak tahu ngombe-ngombe lamun darah tahu kebegan. Yang belum kami lamun di temangan sejelo dua jelo tutu kita. Yang belum kami dende ulamaan ngenem doang. Lamun di tengah dua jelo doang ngombe doang dengan keseku doang. Yang belum dende ulamaan wah menghirup udara doang di kebau tahan. Harap tinggi kami tahan sejam doang di bulan nafas. Nah, niki membuktikan nahtaju ila ghairina. Kita membutuhkan kepada selain kita. Namun Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu bi nafsihi, dia nulak merluang angin, dia nulak merluang makanan, apalagi minuman. Dia nulak merluang tempat, dia nulak merluang waktu. Niki Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat qiyamuhu bi nafsihi.
Ya, maksud yang pelunggu sami ketika ditanya menara dengan berketuan inde Allah Subhanahu wa taala. Ara kita tiang dengan debat di dalam Facebook. Berketuan ya timpa suku ustaz. Ustaz, inde sebenarnya Allah no. Allah no le atas arasy atau inde atau ndara. Atau nanti akan dijawab di Bapak Ibu. Inde Allah menurut linggisan di atas arus atau inde? Hah? Di mana-mana. Hadirin hadirat rahimakumullah, memang bahaya jawaban-jawaban itu. Kumbena ketika tiang pelunggu sami memang ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arus, ara dengan ngajari tadalilna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah sino bersemayam di atas arsy. Sementara ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Dalam ayat lain dara dengan tepesi dan ketelu kecuali Allah nomor 4. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dara dengan tepesi dan kelima kecuali Allah nomor 6. Innama huwa ma'hum aina makan. Allah memberitahu itu nuya. Berarti Allah di atas arus atau member. Nah kan bingung kita. Ketika tiang puluh sami hanya membaca terjemahan, nikilah nasib kita bingung. Seki ayat madaika Allah Subhanahu wa taala di atas arus mana dengan seki ayat innama huwa ma'hum aina makan memberitahu itu Allah. Ya, ketika Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ditanya oleh murid beliau, "Mbe tahu Allah Subhanahu wa taala apa sebenarnya ngumbe cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa di arsy?" Nah, ngumbe makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ngumbe tentang Allah beristiwa di atas arsy. Apa jawaban Imam Malik bin Anas? Al-istiwa ma'lum. Makna istiwa ini secara bahasa wajib pada maklumin tak. Denulak keketuanan. Wal al-istiwa ma'lum. Wal kaifiyatu majhul. Cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa ini dia tahu mayangnya majhul. Dia tahu ia. Wal imanu bihi wajib. Beriman terhadap ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu tetap wajib walaupun dia teman paham apa kenana. Demikian. Wasu'alu anhu bid'ah. Berketuan tentang ngumbe tentang Allah beristiwa sino adalah perkara bid'ah. Jadi lamunara dengan berketuan berarti penjangkanan gawe bid. Yang pun ditekan lu tangan Allah jangan ngumbe. Cukup berketuan papumpe jangan ngumbe cukup. Ini ulang tangan Allah. Kumbena Bapak Ibu senamian karena Allah Subhanahu wa taala cukup kita berpikir tentang makhluknya. Kita perlu berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fillah fa innakum la taqdiruna qadrah. Berpikirlah tentang makhluk ciptaan Allah, janganlah berpikir tentang zat Allah. Fa innakum la taqdiruna qadrah. Otak pun nyampe kehidupan itu juga. Nauzubillah min. Dari yang mengarah dengan berketuan, perjawaban yang penunggu sami ada dua. Pertama, segala ayat-ayat mutasyabihat dan yang menunjukkan tentang kemiripan yang kita tahu di dalam bahasa Indonesia niki tentang sifat Allah dan sifat makhluknya, yang penunggu sami cukup menjawab at-taqwid dengan cara menyerahkan urusan itu kepada Allah. Apa maksudnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Apa maksudnya Allah bersemayam di atas arsy? Apa maksudnya yadullah fawqa aydihim? Tangan Allah di atas tangan mereka. Demikian wana. Apa maksudnya wajah Allah? Kullu syai'in halikun illa wajah. Selaku apa saja kecuali wajah Allah. Apa maksudnya selapuna niki? Oh, itu semua cara kita menjawab yang pertama adalah at-taqwid. Menyerahkan maknanya kepada Allah.
Apa maksudnya niki Ustaz? Oh, maksudnya be dengan Allah. Selesai. Kemudian dengan ketuaan itu ngombe maksudnya wajah Allah niki. Oh, ngombe dengan Allah. Selesai. Dia timar dosa. Bahasa kasarna lamun plinggih sami berjawab, mbek ku tau, mbek timar dosa. Memang niki jawaban ulama salaf. Ulama salaf ngajari kita berjawab, mbek ku tau. Ya ampun yang belum bersami, jangankan menjawab pertanyaan, menafsirkan Al-Quran doang ketika membaca Alif Lam Mim. Apa mana mufassir? Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Alif Lam Mim artinya Allah doang. Iya. Kalimat Allah doang ini bahasa halus, nah? Bahasa halus. Maaf, aku tahu. Iya, ngempe. Karena Allah doang. Maka at-tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah at-ta'wil dengan cara mentakwil makna daripada ayat yang ada. Wajhullah kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya lamun bahasa Indonesia terjemahan apa mana? Semuanya ada rusak kecuali wajah Allah. Berarti iman Allah jadi tidak berarti. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita tahu ini makna yang iya secara tekstual. Makna lafzi kita tahu. Yang ulama ngajari ketakwil. Selaku kepagi naseda kecuali kekuasaan Allah, singgahsana Allah Subhanahu wa taala. Apalah yang penting bukan hanya sekedar makna wajah Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini berarti tangan Allah menu ya bersusun di atas iman denganmu. Di kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka dan seterusnya. Jadi ini cara yang belum bersani, dedek bingung-bingung, masuk dulu dengan berketuan masih. Ketika tiang belum bersani nyonya, kamu tiang berketuan berumbe tahu Allah di atas aras atau bembe. Jawaban yang mengatakan di atas aras ataupun bembe pada kurang kena niki. Kumbena karena dunia penjelasan bingung. Dan kenalan bembe berarti lagi ini yang Allah mimpi. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, yang pelungguh sami tentang zat Allah Subhanahu wa taala paling aman serahkan kepada Allah Subhanahu. Ya ampun, munazzahun 'anil ghuluwi wal jihad. Zat Allah niki bersih dengan arah empat mata angin. Di atas ya, di bawah ki, le juru ke, le mudi ke, le kanan ke, le kiri ke. Munazzahun 'anil ghuluwi wal jihad. Darah. Dia harus di atas, dia harus di bawah, dia harus di juru, dia harus di mudi, dia harus selesai. Niki jawaban yang paling pintar. Walaupun kesana peninggi sami ketika menjawab mandi tahu iya, dengan Allah. Marak dua dengan belok. Memang kodrat jadi manusia dengan belok kan pedingsi lalu. Hadirin hadirat rahimakumullah, dek wajib, dek sunnah, dek perlu nak Allah SWT. Cukup ketawa siap ke mati selesai. Hadirin hadirat rahimakumullah, dia sampai yang penuh sami maksud yang mereka gulak-gulak sih dengan gara-gara lapas Al-Quran, ya si binakadu nodong itu. Padahal dia dah tidak paham. Yang apa angkat Gus Bahak duit dengan ia belok lagu paksa naik ke bengkek naik ke tipe alirannya. Cukup yang pelunggu sami seperti kata-kata mereka, ikuti ulama salaf mengajarkan memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Ya imma kita dengan cara at-tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah atau at-ta'wil. Dengan kalau peliri tidak menyerahkan maknanya kepada Allah, dia ikutin otakku yang terbatas. Kalau peliri sami akan nok-gelang mana yang pelinggi sami pahami, ya nya pelinggi sami bingung yo. Dia kan sering laduk ayat ni. Ayat disekik ngenale atas harus ayat disekik ngenan bembe. Pelinggi sami bukan ayatnya yang salah, otak pasti kurang tepat. Dia mampu yang perlu bersami sekali lagi, jangan ada keraguan-raguan tentang tauhid kita. Tauhid Asy'ariyah mengatakan Allah munazzah, suci dari arah. Dia tergantung si waktu Allah, apalagi tempat. Allah Subhanahu wa taala yang membuat waktu, Allah yang membuat tempat. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu? Ya pun ada pertanyaan. Berarti sebelum tempat dan waktu itu ada yang dia tahu Allah? Enggak itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, sekali lagi jangan belum pusing tentang zat Allah, serahkan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat tauhid insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa kita layankan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad